Mas Wapres ganti dasi saat rapat tahunan. Dasi merahnya yang dipakai awalnya, dia ganti dengan warna yang senada dengan Presiden Prabowo. Ini jelas menjadi perhatian netizen. Masalah sekecil ini tak koordinasi. Bahkan setelah acara foto, dia langsung ditinggal sama Pak Prabowo. Ada pula saat Wapres diskusi dengan perwira yang S3, ditanya apa, jawabannya kemana. Tapi ya kalau sampai ganti dasi kayak gini ini kan berarti ya ada yang salah gitu. Dan ya Gibran ini wakil presiden loh ya. Gibran mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya wakil presiden gitu. Tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Inilah momen krusial Wakil Presiden Samsul. Saat menghadiri sidang tahunan MPR, Gibran terlihat mengenakan dasi berwarna merah, sedikit berbeda dari yang lain. Yang menarik, justru Samsul sendiri tidak mengenakan peci. Ketika penampilannya diperbaiki, dasinya malah menjadi miring. Prabowo kemudian berlalu seolah tak menghiraukannya. Anjay! Kan banyak pemberitaan di sidang tahunan MPR kemarin terkait wakil presiden atau Gibran, itu yang menjadi pemberitaan hanya satu tuh, soal Gibran yang ganti dasi jadi dari warna merah ke biru gitu ya, biar seragam, biar sama dengan yang lain. Berita soal Gibran cuma itu, sisanya nggak ada. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang ini menunjukkan bahwa entah Gibran itu dikerjain sama protokolernya sendiri gitu ya, protokoler istana, atau memang tidak ada briefing atau komunikasi antara protokol presiden dengan istana gitu. Karena ternyata Gibran itu lupa pakai peci. Ini nggak ada beritanya. Jadi saya lihat ketika mau foto bersama gitu ya, ada Presiden Prabowo, Mbak Puan, terus kemudian ada beberapa pejabat atau menteri di belakang sudah bersiap untuk berfoto. Itu tiba-tiba Gibran jalan agak sedikit berlari. Terus foto di tengah gitu. Awalnya gitu ya, ini mungkin kalian banyak yang nggak sadar gitu. Awalnya saya pikir, oh mungkin Gibran tadi kelewat atau dia ya kehalang sama pengamanan presiden atau pengamanan pejabat-pejabat yang lain gitu ya, atau nggak ngerti lah kenapa Gibran itu kemudian masih ada di belakang gitu, sementara yang lain sudah berada di depan, sudah siap foto, Gibran masih lari-lari. Atau habis kencing, nggak ngerti lah. Ya pokoknya Gibran tuh agak lari, dan itu kalau kita sadari sebenarnya ada masalah yang lumayan di sana gitu, karena dari semua orang yang berfoto itu semuanya pakai peci gitu. Siap, mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI, dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi, dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI, dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence
yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Yang jelas ini apa? Ya, silakan duduk. Terkait geopolitik. Ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri, karena penting sekali ini. Beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brasil ya, penting sekali. Dan yang namanya hilirisasi itu penting sekali. Kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Kita harus mengejar nilai tambah dari kegiatan-kegiatan downstreaming ini. Kalau enggak, ya kita selamanya akan diremehkan negara-negara lain. Nah, ini kebetulan ada teman-teman dari negara lain juga. Kita benar-benar fokus di situ. Fokus di AI, fokus di hilirisasi, fokus di pengembangan SDM. Di bulan ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan sekolah rakyat. Ini kan menunjukkan bahwa Gibran ini kacau sekali. Semua pakai peci, dia nggak sendiri. ya karena selain nggak pakai peci atau kopiah itu ya akan ada masalah lain, atau yang sudah diberitakan terkait dasi yang berubah warna itu dari merah ke biru gitu. Itu kan menunjukkan bahwa protokolernya itu ya nggak siap, atau Gibrannya itu ya nggak ngerti ini dress code-nya kayak gimana, nggak ada koordinasi, sehingga ya itu menunjukkan bahwa ini ada masalah serius kayaknya, atau setidaknya lumayan lah gitu. Karena kalau urusan dress code kayak gini tuh kan di level wakil presiden harusnya nggak ada tuh kegiatan atau insiden ganti dasi, itu mestinya nggak ada. Momen Wapres Gibran ganti dasi dari merah ke biru di sidang tahunan MPR. Ada pemandangan menarik di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk sidang tahunan MPR tanpa ada sedikit perubahan busana yang dikenakan Wakil Presiden Gibran saat tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Jumat. Sekitar pukul 8 pagi, Wapres Gibran turun dari mobil dinas Indonesia kedua langsung disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat turun dari mobil dinas Maung terlihat Gibran jas hitam dan dasi berwarna merah. Gibran pun berjalan berdampingan dengan Puan Maharani, mantan koleganya di PDIP Perjuangan. Namun pada sidang tahunan MPR dimulai pada yang berbeda dari busana Gibran. Putra Presiden ke-7 Jokowi ini tampak mengamankan dasi berwarna biru muda, senada dengan dasi yang dikenakan Presiden Prabowo. Gibran tampaknya berganti dasi menjadi warna biru muda, dasi yang juga kerap digunakan oleh para anggota Kabinet Merah Putih saat pertama kali dilantik.